pengusaha-pengusaha yang keras mencuri dan mencuri dari nilai-nilai lebih yang selama ini dihasilkan oleh kaum buruh. Itu yang terjadi hari ini, kawan-kawan. Kita sebagai buruh yang merasakan dampak langsung dari aturan-aturan yang dibuat oleh bapak-bapak atau ibu-ibu para pemimpin negara ini, khususnya Menteri Ketenagakerjaan, di mana beberapa bulan kemarin kita berjibaku memperjuangkan hak upah layak, memperjuangkan napas dan nadinya kaum buruh setiap bulan. Tapi dengan santainya Menteri Ketenagakerjaan meminimalkan upah buruh dengan sangat rendah. Dan saat ini aturan yang merugikan itu kembali lagi disuguhkan untuk kita semua sebagai kaum buruh, di mana jaminan hari tua dipersulit untuk pengambilannya. Bahkan ditetapkan ketika buruh tersebut sudah berusia 56 tahun, baru jaminan hari tua itu bisa dirasakan oleh kaum buruhnya. Padahal yang jadi pertanyaannya, apakah negara kita kekurangan uang? Apakah sangat miskin sekali? Di berbagai media sudah dipaparkan bahwa yang bertriliun-triliun itu adalah uang buruh, tabungan, investasi, atau entahlah namanya, asuransi. Itu seharusnya ada manfaat untuk kaum buruh itu sendiri. Ada manfaat secara langsung setiap bulan yang kita rasakan dari uang yang bertriliun-triliun itu. Tapi selama ini saya yakin kawan-kawan buruh tidak pernah memahami. Mereka hanya paham ketika ter-PHK, ketika kita keluar dari perusahaan, maka kita seharusnya bisa mengambil hak-hak kita, termasuk dari jaminan hari tua. Oke, mungkin Mama mensegel Kemenaker untuk menjamin kehidupan kita di usia 56 tahun. Tapi seperti saya bilang, jangankan pikirin 56 tahun ke depan, pikirin hari ini aja kita sudah kesulitan, betul tidak kawan-kawan? Pikirin makan untuk hari ini, untuk bulan ini, bisa mencukupi kebutuhan semua keluarga, itu sudah sangat kesulitan. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali kawan-kawan buruh yang ter-PHK, banyak sekali kawan-kawan buruh yang dirumahkan tanpa diupah. Gimana rasa kemanusiaannya di sini? Sudahlah jatuh tertimpa tangga pula kita. Sudahlah dari perusahaan-perusahaan sama sekali tidak berpihak kepada buruhnya. Pemerintah pun mendukung dengan sikap dari perusahaan-perusahaan tersebut. Maka dari itu kawan-kawan, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang, kita harus tetap bersuara, kita harus tetap mengkritisi pemerintah bahwa apa yang mereka lakukan sangat merugikan kita sebagai kaum buruh. Bukan hanya buruh pabrik kawan-kawan, tapi buruh-buruh yang lain yang kerja di sektor lain, mereka semua juga buruh. Mayoritas rakyat Indonesia bekerja sebagai buruh. Seharusnya ketika negara memang ingin menjamin hari tua dari kaum buruh, maka berlakukan upah layak, berlakukan jaminan mendapat pekerjaan, hilangkan tenaga kerja kontrak, outsourcing dan magang. Itu namanya baru menjamin kehidupan kaum buruh, agar tidak terkena PHK, agar tidak ada perusahaan-perusahaan yang semena-mena mengupah buruhnya, baru buruh bisa menabung. Tapi kalau sekarang segala hak yang harusnya didapatkan
semua perampasan terhadap hak buruh. Betul tidak kawan-kawan? Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Angkat tinggi panji-panji perlawanan kita kawan-kawan. Kobarkan semangat kita. Kita perlihatkan bahwa kaum buruh bukanlah kelompok manusia yang bisa diinjak-injak harga dirinya. Bukanlah kelompok manusia yang hanya bisa dipermainkan nasibnya oleh aturan-aturan kawan-kawan. Kita kaum buruh berdiri di atas kaki sendiri dan kita akan terus melawan segala kebijakan yang menentang dan menyengsarakan kita semua kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Silakan Pak lanjutkan. Kawan buruh dari Expect tadi sudah menyampaikan orasi yang begitu membara kawan-kawan. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi hari ini memang real, kenyataannya seperti itu. Beberapa kali aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sama sekali tidak ada yang berpihak satupun terhadap kita sebagai kaum buruh. Oke, untuk orasi selanjutnya kami panggilkan kawan BEP dari EPBI. Kawan BEP dipersilakan untuk naik ke mobil komando. Ya, kawan BEP sini. Untuk selanjutnya nanti dipersiapkan kawan Pardi dari SPJR. Silakan. Kita akan mendengarkan orasi dari kawan BEP dari EPBI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, buruh bersatu, buruh bersatu, kapitalisme, perang kompak, kapitalisme. Aplaus untuk semangat kita semua. Cek. Ya, perkenalkan nama saya Herman Bek dari EPBI Kabupaten Bekasi. Ya, teman-teman semua, mungkin kita dibuat tengah gerak. Begitu tidak teman-teman? Aliansi Rakyat Menggugat. Sepanjang pemerintahan Jokowi, Menggugat sudah mensegel. baik periode pertama hingga kedua, Ya, tolong lihat kantor Anda sudah kami segel. Jika Anda tidak ada keberpihakan terhadap buruh tidak teman-teman? Peraturan yang Anda keluarkan, Dari mulai PP 78, Kemenkes tidak becus. sistem kerja kontrak outsourcing, Kemenkes modal. apalagi udah murah, apalagi teman-teman, Omnibus Law, Bukan tadi Kemenkes, lupa gue. dan yang terakhir apa teman-teman? Disegel sama mama. JHT, yang semuanya ada mendegradasi, gitu nggak teman-teman? Yang keseluruhannya memangkas kesejahteraan buruh, begitu tidak? Negara. Kalau kita simak statement Menteri, Oleh Kemenkes. diturunkannya Permenaker nomor 2 tahun 2022 adalah bentuk sayang pemerintah terhadap buruh. Sayangnya di mana, kan begitu? Begitu nggak? Kalau kita lihat di media, begitu tidak? Terus juga dibilang secara filosofis bahwa JHT memang diperuntukkan untuk menjamin masa tua buruh, begitu nggak? Begitu nggak? Dan pemerintah merujuk Undang-Undang tahun 2004 tentang SDSN, begitu tidak? Tetapi pemerintah lupa teman-teman bahwa jaminan hari tua itu harus
mengakomodir juga jaminan kepastian kerja. Begitu tidak? Harus mundur karena Anda tidak. Misalnya teman-teman, JHT ini akan tepat digunakan ketika dia adalah ASN, polisi, tentara yang nggak mungkin di PHK kecuali dia melanggar atau melakukan tindak pidana kriminal. Begitu tidak teman-teman? Sehingga JHT tepat bagi mereka, tapi tidak tepat bagi kita. Karena apa teman-teman? Dari 2004 sampai sekarang pemerintah tidak becus menyelesaikan persoalan PHK. Pemerintah tidak pernah memberikan jaminan kepastian kerja bagi kita teman-teman. Itu bro. Maka sebelum ada jaminan kepastian kerja yang diberikan pemerintah terhadap buruh, maka Permenaker ini harus dicabut. Yang kecil Harus dicabut teman-teman. Kita tidak terima dengan revisi, begitu tidak? ini ya. Karena apa? Yang penting bagi kami, bagi kaum buruh adalah kepastian kerja. Teman-teman boleh cek. Live apa? Selama 2 tahun terakhir, kita kehilangan kawan kita di pabrik teman-teman. Enggak, jangan. Berapa kita kehilangan anggota kita? Berapa? Sangat banyak teman-teman. Kemudian setelah di PHK teman-teman, apakah buruh di PHK ini akan cepat atau akan mudah mendapatkan pekerjaan? Ibu handphonenya Tidak kan? Data kita di PHK atau habis kontrak itu di usia berapa teman-teman? Di usia berapa teman-teman? 25. Setelah umur 25 susah nggak nyari kerja? Jangan kan umur 25 ya, baru lulusannya susah ya? Enggak kan? Jokowi mundur. Karena kemudian teman-teman ya. 1, 2, 3. Kita itu bentuk sayang pemerintah terhadap buruh atau bentuk penindasan pemerintah terhadap buruh. Ikutin gue ya. Itu buruh bersatu. Tahun 2022. Yuk, tolak Permenaker nomor 2 tahun 2022. Pecat Menteri Tenaga Kerja. Pecat Menteri Tenaga Kerja. Pecat Menteri Tenaga Kerja. Tolak pencairan dana JHT usia 56 tahun. Panas gak kawan-kawan? Panas gak? Alhamdulillah hari ini situasinya tidak panas kawan-kawan, karena matahari tahu bahwa kita sedang berjuang kawan-kawan dengan situasi yang dimana disampaikan tadi semenjak 2014 situasi buruh tenaga kerja Indonesia tidak baik-baik saja kawan-kawan, betul tidak? Sudah banyak kehilangan kawan. Ini apa, Pak? Kita di pekerja kawan-kawan di PHK begitu saja bak sampah yang dibuang kawan-kawan, betul tidak? Kita lahir di Republik Indonesia sebagai rakyat Indonesia, tapi tidak ada perlindungan kita sebagai rakyat Indonesia, yang dimana kita adalah pekerja Indonesia sebagai penggerak roda perekonomian negara, tapi negara belum hadir secara utuh. Bagaimana kemudian melindungi kita sebagai buruh rakyat Indonesia kawan-kawan, betul tidak kawan-kawan? Buruh Dipanggil buruh udah tinggi. Kapitalisme. Ya, teriakan dengan lantang kawan. Hancurkan buruh berkuasa. Kapitalisme. Buruh
pesan kepada pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mencabut, tapi tidak dengan merevisi kawan-kawan dengan situasi hari ini kawan-kawan. PHK dipermudah, tapi ketika kita ingin mencairkan jaminan hari tua kita untuk meneruskan bagaimana bertahan hidup di negara yang belum bisa melahirkan regulasi untuk menyelamatkan kita ke depan, malah justru hari ini dengan dilahirkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 kita dipersulit kawan-kawan. JKP yang menjadi solusi tapi belum jelas aturannya di lapangan kawan-kawan, betul tidak? Kita di PHK begitu saja dan kita kesana kesini sebagai rakyat Indonesia mencari kerja tapi dipersulit kawan-kawan. Artinya pemerintah hari ini lebih pro kepada pemodal yang hari ini terus menanamkan investasinya di negara kita, tapi kita sebagai penggerak roda perekonomian tidak pernah diberi akses ataupun perlindungan ataupun kebijakan yang mana kemudian memberi kita nyaman, tentram hidup sebagai rakyat Indonesia kawan-kawan. Malah justru kita disuruh untuk putar otak bagaimana kemudian untuk bertahan esok seterusnya dan selamanya kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Hidup buruh, buruh bersatu, buruh bersatu, buruh berkuasa. Ya, selanjutnya kita minta pandangan politik dari kawan Pardi dari Asosiasi Jakarta untuk menyampaikan apa situasi yang terjadi hari ini terkait Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang dimana hampir semua pekerja Indonesia menolak secara tegas dan agar kemudian dicabut oleh pemerintah. Betul, dan TV belum meliput nih. Kemudahan ataupun jaminan bagi kita pekerja untuk ke depan agar nyaman dalam bekerja kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh. Ya, sekarang dengan ada undang-undang omnibus bahwa aturan outsourcing, aturan kontrak yang diperpanjang. Kalau kawan-kawan bekerja kontrak selama 4 tahun tidak diperpanjang kontraknya. Kalau dengan aturan yang diterbitkan itu bahwa surat paklarin itu tidak hilang. Bisa menjamin nggak pemerintah? Dengan sendirinya pemerintah sengaja menghilangkan hak buruh, menghilangkan uang buruh untuk dipakai untuk investasi bagi mereka. Karena pemerintah saat ini hanya ingin mengakali rakyatnya, hanya ingin mengikat rakyat. Banyak juga kasus-kasus, baik itu kawan-kawan yang kontrak, baik itu kawan-kawan yang outsourcing, yang juga tidak didaftarkan menjadi peserta JHT, asuransi kerja kalau kata gue. Dan saya sepakat pada itu. Kalau jaminan sosial, pemerintah harus hadir, harus membayar uang rakyatnya. Semangat kawan-kawan. Bukan kita yang membayar, tetapi uang kita mau coba dipergunakan oleh pemerintah. Betul nggak? Dengan dari investasi, uang rakyat yang dipakai. Rakyatnya dibikin susah, rakyatnya dibikin sengsara kawan-kawan. Apabila hari ini perintah tidak mencabut atau menteri yang mau dia tidak mencabut Permenaker 02, siapa kita turun di jalan untuk mengalami yang besar atau enggak? Siap enggak? Kalau perlu, apabila pemerintah tidak mendengar kita, maka kita bersama rakyat yang lain akan segera melakukan kudeta terhadap pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Hidup buruh, persatuan buruh. Mari, siswa, persatuan buruh tadi mahasiswa belajar. Baik kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam hormat setinggi-tingginya untuk kawan-kawan yang hadir aksi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Saya rasa nggak baik ya hari ini. Baik. Bener nggak sih? Kita turun ke jalan terus panas-panasan seperti ini. Saya tanya apa kabar? Teman-teman baik nggak? Badannya nggak baik. Pada dasarnya kita duduk di sini, kumpul di sini. Umur dalam keadaan tidak baik, makanya kita turun ke jalan. Karena kita merasa baik, kita sekarang ada di perusahaan kerja, terus kita menghasilkan barang produksi kita, dan itu gajinya besar seperti mereka para pemimpin, jaminannya juga besar, tidak ada penolakan ketika kita masuk rumah sakit sedang sakit. Kita dan anak cucu kita kelak bisa menjadi hidup sejahtera. Itu kalau dikatakan baik. Benar nggak teman-teman? Sekarang kita itu turun jalan, bukan semata-mata kita dalam keadaan baik. Kita dalam keadaan tidak baik. Yang buruk, dia malah enak. Malah lebih baik lihat anaknya sengsara. Gimana nih teman-teman? Adil nggak? Masa seorang ibu membiarkan anak-anaknya sengsara, menangis atau langsung enggak? Ya nggak? Masa tega lihat kita, anaknya penasaran? Yang namanya orang tua itu menjamin kehidupan layak kepada anaknya. Masa depannya biar bagus, dikasih kerjaan yang enak, ya nggak? Dinafkahin seperti kita dikasih kerjaan, nggak dipersulit kita cari kerja, digampangkan, dipermudah. Tapi nyatanya masih banyak pengangguran teman-teman, apalagi lulusan-lulusan yang muda, yang belum berpengalaman. Saya yakin sulit. Terus kemudian sekarang pikiran kita loh, kalau ibu tersayang, mama, bilang mama ya, kalau orang saya bilang mama ini, Anda itu ibu, orang tua saya. Masa lihat anaknya terlantar seperti ini tega? Coba teman-teman kita tunjukkan. Akan bukan menunjuk teman-teman. Tunjuk siapa ibu kita. Tunjuk ke sana. Hei mama, ini anaknya lagi sakit. Ini anaknya lagi susah. Belum cari beras hari ini. Bukan untuk 56 tahun ke depan. Ini cari makan untuk hari ini mama. Sekarang aja masih susah. Betul nggak teman-teman? Masa mamanya mau diem aja? Hey, hello mama. Iya, saya katakan ma. Saya bilang mama. Saya bilang kena nakal. Karena terus terang nggak ada yang terhadap sama sekali. Dari undang-undang Omnibus Law, terus kemudian upah kita nggak layak sama sekali dipangkas, kemudian sekarang JHT kita yang jelas-jelas itu uang kita, perantara antara pengusaha dengan pekerja, terus kemudian kita simpan di negara. Kenapa negara bilangnya mau diinvestasi atau diasingkan? Ya ini sama aja dengan pembegalan. Pembegalan terhadap diri kita. Kalau buruh, kalau bisa saya yakin 56 tahun itu kita nunggu cair 56 tahun, insya Allah rakyatnya makin sengsara. Coba kalau bisa cair dalam, kalau sudah di PHK 1 bulan atau 3 bulan di rumah bisa dicairkan JHT-nya, maka para buruh yang ter-PHK itu bisa memudahkan uangnya.
Iya nggak? Memodalkan untuk apa? Usaha kecil-kecilan kayak UMKM. Ya nggak teman-teman? Kalau dilegal, dibatasi itu sampai 56 tahun. Sekarang aja dengan gaji yang minim dan dipangkas yang nggak naik masih kelabakan nyari sampingan. Apalagi uang kita yang bukan pakai campur tangan negara. Kenapa harus ditunda sampai 56 tahun? Ada apa dengan negara ini? Kenapa sampai seperti itu? Apa negara banyak utang kemudian ini sebetulnya ya sederhana ada negara. Apa karena banyak utang kemudian uang rakyat yang hasil keringatnya kesaka bujur-bujur lah. Sedangkan kemarin itu ya keuntungan utang negara kan etis. Jangan mana ya PPH pajak ya kan? Mereka kan pernah ngambil pajak. Ngapain mesti ngambil uang CHT kita? Kan gak etis namanya. Masih murah uang pajak PPH kita yang dipotong dari slip gaji ada. Kurang tuh buat tutupin utang negara. Terus kemudian membantai lahan tanah petani. Ya kan? Kita yang apa investasi. Kalau yang namanya investasi itu gratis kesejahteraan rakyat seperti usaha-usaha. Jangan ada program UMKM. Kalau ada program UMKM, mana ada modalnya kalau jahatannya nggak diturunin? Ya nggak? Jahatannya disulit, gimana cari modal? Harus pinjam mana? Jahat nggak tuh? Permen apa yang paling pahit teman-teman untuk sekarang? Permen nomor 2 tahun 2020. Itu permen 2022. Sorry. Itu permen paling pahit menurut saya. Biasanya ibu kasih permen ke kita yang manis-manis. Kenapa ibu kita kasih permen yang pahit terus ya? Ternyata permennya nggak terbuat dari gulali teman-teman. Ternyata permennya terbuat dari peraturan-peraturan yang membelenggu kita, peraturan-peraturan yang mencerahkan kita. Coba ya, permennya terbuat dari gulali manis, jaminan yang enak, nggak akan kita turun ke jalan. Ya teman-teman. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup rakyat yang melawan. Baik teman-teman, sudah jelas ibu kita memberikan permen pahit ini hanya untuk kita buruh. Enak dong kalau 56 tahun kita kayak mereka tuh yang berdiri di depan yang baju coklat, ya nggak? Ya nggak? Mereka mah takut di PHK. Orang mereka mah PNS. Apa tuh kodenya kalau PNS? K1, K2, K3 naik jabatannya nggak? Honor, nggak mungkin dipecat ya nggak? Kalau kita buruh, jaminannya apa? Nggak ada K1, K2, K3, ya nggak? Yang ada kalau kita ya ulangan apa? SP1, SP2, SP3 pecat. Terus kasih jaminan. Jaminannya nanti 56 tahun. Nah, kalau mereka enak dong. Nggak ada yang namanya PHK sepihak. Iya nggak? Kalau mau kita tuh disamain kayak PNS. Kodenya itu nah. Terus gajinya juga sama kayak PNS. Ya nggak? Ketika mau pensiun, nah baru kita bisa menikmati deh. Kalau kita perusahaannya dengan dalih apa aja, memphk karyawannya, memphk buruhnya, enak banget ya. Investor Indonesia bebas masuk semaunya, bebas bikin pabrik kembali. Nah, presiden aja boleh di mana aja. Ketika rumah kita di sini digusur, dibuat pabrik tahu, dibuat pabrik tempe oleh orang Jerman, gimana? Mau tinggal di mana kita? Di atas air? Nggak juga telas? Nggak bisa lah. Iya nggak? Nggak sadar apa sama situasi
sekarang pemerintahan. Dibuka dong, dibuka, lihat nih, lagi pada susah. Udah mah pandemi bertubi-tubi, banyak varian juga, dipersulit juga. Gimana nih? Ibunya kagak lihat apa anaknya lagi susah. Ibunya kagak lihat apa? Mama, nih mah, anaknya lagi susah mah, jangan dikasih permen yang pahit dong. Kita tuh kasih permen juari yang enak, yang manis. Ini kasih permen yang pahit. Gimana sih? Benar nggak teman-teman? Permen apa yang pahit teman-teman? Permenaker nomor 2 tahun 2022. Kita harus cabut, hilangkan. Apa revisi? Kalau isinya gitu-gitu doang. Revisi? Apa? Nggak jelas banget apa yang direvisi. Udah jelas-jelas merugikan. Kalau bisa hapusin yuk. Udah mau undang-undang juga yang bikin susah buruh. Sekarang permennya juga yang lain bisa direvisi. Enak banget direvisi. Kalau bisa cabut aja lah. Ngapain direvisi? Agak bener banget dong kalau gitu mah. Ya nggak? Cabut nih permennya yang lain itu. Ganti dong sama juari yang manis mama. Jangan kayak gini terus. Emang mama akan terus nih protes terus. Rugi mama karena diprotes terus. Satu hari kalau di perusahaan itu 1 miliar. Kalau nggak kerja, emang mama nggak tahu ya kerugian perusahaan kalau buruhnya nggak masuk kerja? Iya, mama nggak tahu. Saya tengah belakangan. Kalau enak nggak mau, iya anaknya turun di sini, produksinya lancar, ya bikin enak-enak. Jangan yang nggak enak-enak dikasih ke kita, iya nggak? Kagak bener lah kalau gitu mah. Gua mah kagak setuju. Udah dah, cabut aja, nggak usah kagak revisi-revisi. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Baik teman-teman, hidup dulu. Hidup dulu. Hidup rakyat yang keluar. Terima kasih teman-teman. Mungkin hanya itu aja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi orasi dari kapasitas seperti kita ketahui semua ya, Permenaker ini memang benar-benar sangat pahit, sangat merugikan buruh. Tapi mungkin kayaknya ibu kita ini terlalu kasar sama kita, terlalu pengen dikritik. Jika seorang pejabat mengeluarkan aturan, terus buruhnya sering turun ke jalan, artinya pejabat itu nggak becus dalam bekerja, benar nggak kawan-kawan? Kayak ibu kita ini senangnya mengambil berapa hak kita, padahal CHT itu jelas-jelas hak kita yang tiap bulan kita setor melalui iuran dan dipotong melalui gaji kita. Tetapi kenapa ketika kita membutuhkan dan ingin mengambilnya harus dipersulit, harus menunggu usia 56 tahun kalau nyampe, kalau nggak gimana coba? Faktanya sekarang karena pandemi banyak teman-teman yang pada di PHK karena alasan pandemi lah, udah nggak ada lah, segala macam lah. Oke, Ya kawan-kawan, karena ini sudah memasuki jam waktunya sholat zuhur, jadi silakan kawan-kawan yang ingin melaksanakan sholat zuhur silakan. Yang untuk makan dulu, yang untuk ngopi dulu. Tapi nanti 12:30 kita akan kembali ke sini. Sepakat ya kawan-kawan? Sepakat ya? Mau istirahat atau mau lanjut? Istirahat dulu ya, karena ini sudah memasuki jam waktunya sholat zuhur untuk yang beragama muslim ya. Terima kasih. Hidup buruh. Hidup buruh.
Nah, selanjutnya nanti akan ada beberapa rapor lagi, mungkin dari perwakilan PPKSB, kawan Eka dipersiapkan, terus dari Sempro juga kawan Kamil dipersiapkan, dari FSBN, kawan Ojik untuk mempersiapkan diri. Nanti setelah break kita akan lanjut orasi. Oke, sepakat? Hidup buruh! Sholatnya bergantian aja ya kawan-kawan, jangan sampai kosong di sini semua nih. Masanya masih ada terlihat di sini. Oke.